Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yakni ciri kebahasaan dari teks prosedur. Selamat belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, yakni ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, ciri kebahasaan teks prosedur kalian bisa lihat di buku kalian di Intan Pariwara halaman 82. Coba kalian lihat, di sana ada ciri kebahasaan teks prosedur dibagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan penomoran. Yang kedua, menunjukkan kalimat imperatif. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Yang keempat, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Ini sangat penting ya, karena teks prosedur itu memang harus urut dengan menggunakan penomoran. Bayangkan jika teks prosedur itu tidak urut, namanya bukan teks prosedur. Kenapa disebut teks prosedur? Karena semuanya harus urut, harus sistematis menggunakan penomoran. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau kalimat imperatif. Seperti apa sih, Bu? Kalimat imperatif itu, kalau secara lisan, kalimat imperatif itu nadanya diakhiri dengan intonasi yang menurun. Contoh, masukkanlah, turun ya lahnya ya. Kenapa menggunakan partikel lah? Karena kalimat prosedur itu kebanyakan menggunakan partikel lah ya, perintah. Kemudian masukkanlah adonan, atau aduklah adonan, atau siapkanlah minyak goreng terlebih dahulu ya. Itu adalah contoh kalimat imperatif. Yang kedua, kalau secara tulisan, kalimat imperatif itu sering diakhiri dengan tanda seru. Yang namanya kalimat perintah itu pasti diakhiri dengan tanda seru. Paham sampai di sini? Kemudian yang ketiga, menggunakan partikel lah ya. Partikel lah. Aduklah, masukkanlah, campurkanlah. Yang keempat, penggunaan inversi. Ada yang pernah dengar kalimat inversi seperti apa? Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada 2 jenis kalimat untuk kalimat imperatif. Ada kalimat versi dan ada kalimat inversi. Kalau kalimat versi itu semuanya urut, ada subjek dulu, kemudian predikat, diikuti dengan objek, baru bisa ditambahi dengan keterangan. Kalau kalimat inversi, predikat itu biasanya mendahului subjek. Contoh, kalau kalimat versi, kalimatnya seperti ini. Dika memakan ayam goreng di restoran. Dika memakan ayam goreng di restoran. Kalau kalimat inversi, ayam goreng dimakannya di restoran. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah pelaku tindakan kadang-kadang tidak diketahui. Karena kalimat prosedur itu hanya berupa urutan dan berupa langkah-langkah, kemudian di sana berdasarkan strukturnya ya, hanya berupa perintah untuk melakukan sesuatu, namun tidak diketahui siapa saja yang mau melakukan hal seperti itu ya. Kemudian ciri dari teks prosedur yang selanjutnya adalah menggunakan kata ganti orang kedua. Kalian bisa baca di LKS-nya ya, di Intan Pariwara halaman 82 untuk kelas 7.
Ciri yang keempat adalah menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Konjungsi itu apa? Masih ingat nggak? Ibu pernah menjelaskan bahwa konjungsi itu kata lainnya adalah kata hubung, ya. Kata hubung itu ada 3. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat, yang kedua ada konjungsi antar kalimat, dan yang ketiga ada konjungsi temporal, artinya dia berdasarkan urutan waktu, namun tidak ada batasannya itu kapan, ya. Kemudian apa saja sih konjungsi yang cocok untuk menunjukkan urutan waktu, yang cocok untuk dimasukkan ke dalam teks prosedur? Mereka adalah sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, dan masih banyak lagi. Semua contohnya sudah ada di LKS. Coba kalian sambil dibuka dan dibaca, ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang paling mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat, ya. Dalam teks tertentu, keberadaan keterangan sangat penting. Apa saja sih ciri-ciri keterangan, ya? Yang pertama, keterangan itu bukan unsur utama kalimat. Yang kedua, kalimat itu bisa terletak di bagian awal, bisa terletak di tengah, bisa terletak di akhir, kecuali antara predikat dan objek, ya. Ingat ya. Kemudian yang ketiga, jenis keterangan meliputi ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, perbandingan, dan sebab. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau masih ada yang belum paham, nanti bisa komentar di kolom komentar untuk menanyakan pertanyaan ke saya. Terima kasih.